Halo sahabat YouTube semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya kedatangan tamu ya, dari subscriber saya yang bertempat tinggal di Jember. Sama, kotanya sama namun lain daerah. Ini jarak tempuhnya kurang lebih 1 jam perjalanan dari tempat beliau. Nah, di sini beliau berencana untuk membuka suatu usaha, yaitu membuka usaha sembako. Nah, di sini sahabat semua ya, kita sekedar sharing, tanya-tanya. Mungkin sharing kali ini bisa bermanfaat untuk para sahabat semua yang ingin membuka usaha sembakonya. Baik sahabat, untuk sahabat yang masih belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe agar supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, lanjut ke ngobrol-ngobrol santai aja ya. Baik Mbak, selamat datang di tempat saya. Kalau boleh tahu namanya siapa Mbak? Namanya Bu Devi dari Jember. Ya, Jember Kota. Ini Bu Devi bersama dengan suaminya ya. Dengan Mas siapa? Dengan Ardi ya? Mas Ardi. Iya. Aslinya mana Mas? Kalau saya aslinya dari Padang. Padang. Iya. Padang itu Sumatera ya? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Baik. Jadi ada Mas Ardi sama Ibu Devi. Untuk Mas Ardi aslinya Padang, Sumatera Barat. Kemudian Bu Devi asli Jember Mbak ya? Oh, Bondowoso. Bondowoso itu Madura biasanya bahasanya. Madura Mbak ya? Ya. Baik Mbak, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan untuk yang pertama kali Mbak ya? Yang mau ditanyakan itu untuk pengadaan barang. Ya, jadi kan dapat dari supplier mana-mana aja tadi kan. Misalnya dari Indomarko atau mana aja, nah kayak gitu. Baik ya, Mbak Devi bertanya bagaimana sih awal buka usaha sembako, barangnya itu dapat dari mana? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi cerita sedikit ya sahabat. Dulu di awal saya buka usaha sembako, barang yang saya dapatkan pertama kali yaitu dari grosir, bukan dari sales tapi dari grosir. Nah, kebetulan ada saudara saya yang buka grosir di dalam pasar, jadi saya pertama kali belanjanya di sana Mbak Devi. Seiring berjalannya waktu, setelah saya bersama istri saya ya, waktu itu cuman berdua Mbak, jadi nggak ada temennya, nggak ada karyawan. Baru sekarang alhamdulillah ada bantunya. Jadi dulu cuman berdua, yaitu Mbak. Awal memang namanya babat yo. Jadi soro, jadi cowok ini soro, susah. Tapi ya kita pantang menyerah. Seiring berjalannya waktu, saya ambil di agen sambil tanya-tanya mengenai kontak sales. Nah, saya biasanya itu sukanya ke pasar, terus ke mobil-mobil box itu sahabat. Jadi ada mobil box berhenti, saya lihat, oh ini kiriman dari Wing. Saya dekatin drivernya, Pak, minta tolong ada nomornya Wings Food enggak? Gitu, ada nomornya sales yang daerah sini enggak? Oh ada Mas, pasti dikasih. Gitu Mbak Devi ya. Mungkin ada lagi Mbak Devi. Iya. Kalau itu misalnya ada, kan kita baru tuh belum tahu kan. Nah, kalau sales-sales kayak gitu kira-kira untuk menghindari ya itu kalau salesnya betul gitu kan. Kalau bukan nah gitu. Jadi anu Mas ya. Iya. Sales bukan sales. Iya, takutnya ada sih. Kan beberapa kita lihat ada sales yang penipuan nakal gitu ya, nakal gitu. Nah, itu gimana membedakan? Ya, sales asli sama ya, yang sales nakal. Oke. Iya. Pertanyaan kedua dari Mas Ardi, gimana sih cara membedakan sales asli sama sales penipu? Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena
Ya itu wes, sales bodong itu wes sasarannya ke toko-toko baru memang mas. Ada toko baru pasti ada sales penipu. Tapi alhamdulillah saya semenjak bertoko belum sampai ketipu. Sudah ada yang masuk sales penipu ada. Jadi gini, Modusnya seperti apa ya? dia itu kita sales yang asli dulu ya. Untuk sales yang asli, nah ini ciri-cirinya dia itu berseragam, pasti ada seragam. Contoh nih, pakaian yang saya pakai ini kan produknya Wing. Ini gratis mas, dikasih. Enak-enak ngono mbak, itu hadiah tadi Saidi. Jadi kalau untuk sales resmi dari distributor itu yang pertama pakai seragam pasti mas. Seragamnya biasanya hem atau kaos nggak apa-apa biasanya gitu. Terus ada apa logonya di sini biasanya Wing gitu. Kemudian yang kedua membawa tablet HP atau tablet Untuk orderan mungkin ya. untuk orderan. Nah itu pasti. Nah dari situ kita sudah nggak usah ragu wes, itu pasti sales asli, sales resmi dari distributor mbak, distributor apapun wes itu. Nah kalau sales penipu, terkadang dulu saya pernah penampilannya rapi juga mas, bahkan lebih rapi dari sales resmi kadang. Tapi di awal sudah mengiming-imingi hadiah itu. Jadi di awal itu nawarin hadiah dulu. Dulu gini, permisi mas, nah itu sales yang bodong ya, yang palsu. Permisi mas, saya dari salesnya ini mau nawarin produknya ini. Kalau emasnya ngambil sekian, nanti mendapatkan hadiah berupa etalase. Jadi hadiahnya langsung besar mbak. Kan otomatis kita orang baru ya, kepancing kan. Wah besar nih hadiahnya. Ternyata disuruh order. Kalau sudah order harus bayar uang muka. Nah, barangnya belum ada, suruh bayar dulu. Itu Boleh ya? itu harus kita hindari. Ada barang ada uang. Betul. Jadi kalau sales penipu, uangnya dulu, barangnya belakangan. Itu bahaya ya sahabat. Jadi jangan sampai sahabat semua tertipu, terutama untuk para pemula. Sales bodong ini bahaya. Jadi bayarnya di awal, atau mungkin dia menawarkan produk yang bukan harganya. Misalkan permen nih. Permen itu yang biasa harga 50.000 satu toples dijual 250.000 dengan iming-iming hadiah, dan hadiahnya biasanya bilangnya besok saya antar. Nah, biasanya begitu. Itu sahabat harus hati-hati ya. Oke Mbak, ini untuk yang kedua, mungkin ada lagi dari Mas Ardi. Ya, untuk menentukan margin harga itu sebanyak ini barang ya. Itu apakah ada standarnya nggak? Untuk misalnya untuk bagian sabun atau bagian ini itu marginnya yang menentukan berapa persentasenya untuk penentuan margin. Oke, baik, terima kasih Mas Ardi ya. Jadi untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sih kita menentukan margin atau keuntungannya di toko sembako? Nah, jadi begini Mas, nggak semua produk yang kita jual itu marginnya dipukul rata, ya Mbak ya. Jadi kuncinya untuk item yang fast moving, yang cepat laku, itu kita ambil untung minim sekali. Jadi bisa cuman 5% atau bisa di bawahnya. Itu untuk item yang cepat laku. Kenapa begitu? Ya karena untuk item yang fast moving, contohnya seperti gula, kemudian minyak, mie instan, kopi saset, itu kan termasuk item yang sensitif. Jadi banyak orang yang tahu, banyak pelanggan yang tahu harganya. Jadi kita nggak bisa main harga di situ. Hafal harga berarti. Konsumen kebanyakan hafal harga Mbak. Jadi dia bisa membedakan di toko sana harganya sekian, kok di toko sini kok mahal. Nah itu kan bahaya kan. Jadi untuk item yang cepat laku marginnya sedikit. Tapi untuk yang lain seperti kosmetik, kemudian seperti alat tulis,
terus seperti jajanan anak-anak Itu ada maksimumnya. ada mas. Kalau yang slow moving ya. Untuk yang slow moving, kalau saya pribadi, Range-nya kalau saya pribadi 10%, itu maksimum. bisa 15 atau bisa 100%. Tapi ada caranya. Mau tahu nggak caranya? Mau lah. Jadi untuk yang margin 100% itu saya sendiri mbak udah ngelakuin ya. Jadi contohnya seperti lipstick. Lipstick kan kebutuhan khusus lipstick. Jadi saya ngambilnya di toko online, di Shopee mbak. Jadi di Shopee ya sahabat. Untuk lipstick itu di Shopee kita cari, ketik aja lipstick Revlon misalnya gitu. Di sana akan keluar mbak. Itu harga ambilnya 10.000, kita bisa jual 20.000. Pasarannya soalnya di sini 20.000. Jadi itu untung kita bisa 100%. Enggak semua ya. Enggak semua barang ya. Hanya tertentu ya yang bisa kita naikkan. Hanya tertentu mas. Jadi pinter-pinter kita lah mencari barang dengan modal minim tapi untungnya besar. Perbandingannya kan gini mbak, kita jual beras satu sak 25 kilo, marginnya kalau saya ngambil cuman Rp5.000 mas. Dibanding jual beras modalnya 200.000 lebih kan, marginnya cuma 5.000. Tapi kita jual lipstick satu aja, marginnya udah Iya, 10.000. Jadi satu lipstick itu sama dengan kita jual 2 sak beras. Mainnya di situ mas, untuk mendongkrak keuntungan. Jadi kalau bisa untuk item es krim itu kasih ya. Kalau misalnya buka toko, untuk es krimnya dikasih, jualan es krim maksud saya. Soalnya untuk es krim sendiri marginnya bisa 25%. 25%. Itu sudah fix. Harga untuk es krim bukannya dari fix dari apa menentukan ya? Iya. Itu harganya sudah rekomendasi dari pabrik. Cuman kita sudah ada stand 20-25%. Oh, sudah dari pabriknya ya berarti. Jadi penetapan harga sudah dari sana. Gitu. Jadi untuk itu kalau misalkan nih 1 bulan kita bisa jual 1 juta nih es krim aja loh. Kita kan sudah dapat profit 250.000. Itu cuman dari es krim. Kalau orang es krimnya udah sampai 2 juta kan lumayan, Mbak. Nah, itu. Jadi kita harus sayang lah ke produk kita, itu harus sayang. Kita harus paham betul untuk produk knowledge, kalau ngarani di minimarket itu produk knowledge. Mungkin ada lagi Mas dari Mas Ardi. Ya, untuk dari harga-harga barang ini untuk dari suppliernya, apakah dalam 1 bulan tuh ada beberapa kali perubahan atau kenaikan nggak? Atau tetap deh biasanya? Jadi pertanyaan yang keempat dari Mas Ardi, apakah ada perubahan harga dari sales distributornya? Itu ada Mas. Apalagi saat ini ya. Untuk saat ini setelah pandemi ini harga dari distributor sangat melonjak. Jadi sering ada terjadi perubahan harga, sering naik Mas. Untuk saat ini, tapi untuk tahun-tahun yang lalu belum ada perubahan yang signifikan. Jadi jarang berubah. Cuman setelah pandemi ini mungkin karena ya faktor ekonomi nasional atau gimana, itu banyak perubahan harga, banyak kenaikan, Mbak. Contohnya seperti produknya Unilever. Untuk rinso yang 1 kilo itu dulunya harganya 20 ribuan, 22 lah per kilo. Sekarang 30 ribuan. Jauh. Jadi ada kenaikan sekitar hampir 30%-an gitu. Mungkin ada lagi Mbak Devi, enggak apa-apa Mbak. Kayaknya udah lah itu. Mas Ardi? Kayaknya. Berarti kalau setiap ada kenaikan langsung kita up harga barang walaupun yang barang sebelumnya stok lama gitu. Ya. Ini pertanyaan bagus. Jadi gimana nih kalau ada kenaikan dari distributor, apakah barang yang masih ada stok lama dinaikkan juga? Otomatis. Itu otomatis. Itu kan intinya nambah keuntungan kita.
Kalau nggak kita naikkan kan nanti harganya nggak sama. Harga yang lama 15.000, yang baru 20.000. Kan konsumen loh, ini kok nggak sama harganya. Ya, itu keuntungan kita. Keuntungan kita, rezeki kita, rezeki tambahan. Jadi gitu ya sahabat, apabila ada kenaikan harga dari distributor, tolong stoknya dicek, masih ada sisa nggak barangnya lama. Kalau ada, itu segera diganti ke harga yang baru. Toh itu menjadi keuntungan dari toko itu sendiri. Begitu ya Mas. Jadi kita memang harus update yang namanya harga itu, kita harus update. Jangan sampai masalah harga menjadi masalah buat toko kita ya. Untuk modal gimana Mas? Mungkin Anda tanyakan untuk permodalan. Kalau modal apa, misalnya modal awal ya? Iya. Modal awal lo untuk Kan biasanya tergantung sama ukuran tokonya juga nggak ya? Iya. Iya. Nah untuk yang Mas sendiri awalnya untuk ukuran tokonya juga sekalian. Jadi untuk modal awal sebenarnya gini ya, modal itu sangat berpengaruh buat usaha kita. Ininya kalau modal kita semakin besar, maka barang yang kita jual semakin banyak variannya, stoknya juga semakin banyak. Untuk modal yang kecil, bisa buka usaha sembako modal berapapun, mulai dari 5 juta atau 10 juta itu bisa. Tapi kita butuh kerja keras, ekstra keras. Soalnya kita harus benar-benar memutar otak kita biar gimana jalan cukup Mbak itu. Kalau kita punya modal untuk barangnya saja ada katakanlah 50 juta, itu saya kira udah standar Mas, enak Mas. Mungkin perjalanan barang itu perputarannya cukup cepat mungkin. Kalau 50 juta untuk isinya aja ya, selain aset ya, selain rak, selain kalau ada komputer, selain itu cuman barangnya aja, itu mungkin cukup 50 juta untuk usaha kelas menengah, itu sudah di sisi aman sudah gitu. Nah untuk idealnya sih, untuk ukurannya, ukuran tokonya yang ideal. Nah, untuk toko saya sendiri kan ukurannya 6 kali 9 meter. Jadi ini kalau saya kalkulasi Mas, isinya toko saya, isinya aja ya, kurang lebih 100 jutaan. Belum aset. Belum aset, cuman barangnya aja Mbak. Kalau rak-raknya kemarin tergabung dengan kondisi yang sekarang ini berapa kira-kira? Kalau raknya saya bikin sendiri Mas, biar meminimalisir modal. Tapi sebenarnya lebih bagus rak minimarket, kelihatan rapi, bisa dipindah-pindah kan, bracketnya itu shelvingnya bisa betul. Kan ada nih rak minimarket yang rekondisi juga ada kok Mas. Yang daerah Jember biasanya di mana jualnya? Kalau daerah Jember sendiri di marketplace kayaknya Mas, di Facebook ada. Kita ketik aja rak rekondisi Jember gitu, pasti keluar. Itu harganya kan lebih murah daripada yang baru. Tapi kondisi layak kok, masih bagus kan, diperbarui Mbak, catnya diperbarui gitu. Itu enak. Kalau saya semua full bikin sendiri. Iya. Penataannya Mbak, itu yang itu penataannya gitu. tingginya berapa? 170 lebih? Itu ada 190 cm. Itu saya bikin tinggi kenapa Mbak? Karena toko saya kan sempit, jadi saya bikin tinggi. Yang pinggir, enggak apa-apa. Kalau kita ada orang minta ya kita ambilkan aja pakai kursi ya. Jadi enggak ada kendala sih selama kita masih mau berusaha. Itu enggak ada kendala ya. Ya. Ada lagi? Ya, saya kira cukup dah. Cukup. Baik sahabat, inilah perbincangan santai saya bersama Mbak Devi, saya sama Mas Ardi ya. Mbak Devi dari Bondowoso, Mas Ardi aslinya dari mana Mas? Padang. Nasi Padang Mas ya. Dari Padang Sumatera, tapi sekarang bertempat tinggal di perumahan Tegal Besar Jember. Baik sahabat, inilah tadi perbincangan kita
mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Bagi yang belum subscribe ya, sekali lagi mohon dukungannya agar channel ini masih terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.